Taib, ahibati fillah, itu rukun iman yang kedua. Rukun iman yang ketiga disebutkan beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Hal ini mengandung beberapa hal, 4 perkara juga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab ini turun dari Allah secara hakiki. Bukan hasil karya manusia. Tapi itulah firman Allah Azza wa Jalla. Ini keimanan kita dengan kitab-kitab Allah. Baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Zabur, baik Suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran itu adalah yang Allah turunkan kepada manusia. Di situ ada wahyu Allah Azza. Jadi kita beriman memang Allah menurunkan kitab tersebut. Baik. Yang kedua, beriman dengan yang disebutkan namanya oleh Allah dan Rasulnya SAW. Nabi menyebutkan atau Allah Azza wa Jalla menyebutkan kitab apa? Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada Suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Musa alaihissalam. Dan ada Al-Quranul Karim penutup semua kitab. Jadi yang kita tahu namanya, kita wajib beriman dengan namanya yang disebutkan. Yang kita nggak tahu namanya, ya sudah secara global kita percaya. Namanya Suhuf Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dapat kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Yang ketiga, jadi yang pertama percaya bahwasanya kitab itu Allah turunkan. Yang kedua, kita percaya dengan nama-namanya yang disebutkan secara detail. Yang tidak disebutkan secara detail, maka kita beriman secara global. Adapun yang ketiga, kita mempercayai berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ini konsekuensi. Engkau beriman dengan Al-Quran, terus nggak percaya dengan salah satu ayatnya. Oh, ini bermasalah dengan keimananmu. Karena orang yang beriman, dia akan mengikuti. Jadi yang ketiga adalah mempercayai semua berita yang benar dari berita-berita Al-Quranul Karim selama belum ada perubahan. Seperti yang terjadi dengan Taurat dan Injil. Tapi Al-Quran ini jamaah, kita percaya Allah akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami benar-benar yang menurunkan adzikri Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Tapi hal yang keempat berkaitan dengan beriman dengan malaikat Allah Azza wa Jal. Dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Tadi kan kita bicara 4 perkara yang terkandung dalam beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Yaitu yang keempat adalah beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Selama belum ada penggantian, penyelewengan. Kita beriman dan ridho. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dalam mengamalkan hal tersebut. Taib, ahibati fillah. Kemudian buah dari keimanan dengan kitab-kitab Allah ini, kita jadi tahu jalan gitu. Makanya di negeri kita, kalau nggak salah, barang kalau masuk itu harus ada buku apa? Buku petunjuknya. Iya, barang-barang, kulkas atau apa. Itu ada buku petunjuk penggunaan ya. Buku penggunaannya. Itu diharuskan ada. Loh, kita hidup di dunia, kalau nggak dikasih buku petunjuk, gimana kita bisa mengelola alam semesta ini? Kita mengelola bumi ini, kalau nggak dikasih buku petunjuk. Maka kitab yang Allah turunkan adalah buku petunjuk bagi manusia. Maka Allah katakan tentang Al-Quranul Karim, penutup semua kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Itu Al-Quran Karim. Taib. Ya kalau kita beriman, maka nggak repot kita cari petunjuk.
Orang kan kadang-kala tersesat gara-gara nggak tahu jalannya mau kemana. Ketika belum ada Google Map umpamanya. Orang itu akan bertanya, akan cari tahu. Maka Al-Quran turun untuk memberitahu.